Orang-orang di sekitarnya, di tetangga-tangganya pada berdatangan ke rumahnya Jarsi untuk melihat jenazah Jarsi yang ketika itu dalam posisi tergantung dengan lidahnya menjulur dan matanya melotot. Takut karena melihat sosok wajah Jarsi yang pucat pasi dengan tatapan mata yang kosong. Selamat malam dan selamat datang di podcast horor di balik gelap bersama saya Boleng. Di sini saya akan menemani Anda dan mengajak Anda untuk menelusuri sebuah kisah nyata yang terjadi beberapa puluh tahun silam. Ketika itu usia saya masih duduk di bangku sekolah MI. Sekitar 9 tahun lah umur saya waktu itu. Anda bisa bayangin kalau berangkat sekolah saya dibagi duit sama emak saya itu 25 perak, perut bisa kenyang. Anda bisa bayangin tahun berapa itu. Kita akan mengangkat cerita ini terjadi di kampung sebelah saya, bukan desa sebelah ya, kampung sebelah, dan dekat banget sama kampung saya. Kisah itu terjadi ketika di kampung kondisinya benar-benar dalam keadaan sulit perekonomian. Yang namanya tinggal di kampung, di desa bersebelahan dengan hutan itu sangat luar biasa. Sampai-sampai orang ngerebus pisang muda buat ngebelain perutnya. Kisah ini saya alami sendiri meskipun usia saya masih kecil, karena dulu saya suka ngebolang juga, jadi tahu di kampung ini ada peristiwa kayak gini. Sebut saja Jarsi. Nama Jarsi ini orang-orang kampung sebelah nggak asing lagi. Beliau adalah sosok wanita yang hebat, yang gigih berjuang untuk menghidupi keluarganya. Jarsi ini hidup sendiri karena dia ditinggalkan oleh suaminya, dan Jarsi harus berjuang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Hari demi hari Jarsi harus mengais rezeki untuk menghidupi kedua anaknya. Anda bisa bayangin bagaimana perjuangan seorang ibu tanpa kehadiran ayah buat ngebelain perut anaknya yang masih sangat kecil. Kebayang gak sama abang, sama encing, sama uak? Sangat disayangkan gitu perjuangan Jarsi yang begitu gigihnya membela, mempertahankan kehidupan rumah tangganya harus berakhir tragis. Entah setan apa yang merasuki jiwanya hingga Jarsi berbuat hilaf. Dia mencuri perkakas rumah tangga orang lain, yaitu punyanya Pak RT, namanya RT Ribut. Dan sianya Jarsi ini ketangkap tangan sama Pak RT itu. Akhirnya Jarsi diancam lah, mau dilaporin ke kelurahan atau ke desa waktu itu, mau dilaporin ke kecamatan. Lah yang namanya perempuan diancam kayak gitu kan shock. Akhirnya rasa penyesalan selalu menghantui hari-hari yang dilalui oleh Jarsi. Akhirnya dia berbuat nekat,
untuk mengakhiri hidupnya di kandang bebek. Coba, orang bisa mati di kandang bebek dengan cara prematur. Kalau kata orang sekarang, orang zaman dulu bunuh diri. Kalau nggak mati prematur, bunuh diri. Jadi bukan bayi doang prematur, bunuh diri juga prematur sebutnya. Orang-orang di sekitarnya, di tetangga-tangganya pada berdatangan ke rumahnya Jarsi untuk melihat jenazah Jarsi yang ketika itu dalam posisi tergantung dengan lidahnya menjulur dan matanya melotot. Coba, bisa kebayang nggak tuh posisi yang kayak gitu? Yang kayaknya ngeri kalau kita ngeliat sendiri langsung. Akhirnya singkat cerita, dimakamin lah itu Jarsi. Dan seperti kebiasaan yang terjadi di kampung-kampung saya, udah menjadi tradisi kalau orang mati itu pasti ada acara tahlilan kalau malamnya. Menjelang sore tiba, habis Isya, orang pada berdatangan ke rumah almarhum Jarsi untuk memanjatkan doa-doa yang dipimpin oleh kepala adat atau kepala agama lah, untuk memanjatkan doa-doa buat Jarsi. Ketika acara baru saja dimulai, orang dikagetkan dengan suara Jarsi, dengan isak tangis Jarsi. Dan anehnya yang tahu bukan satu orang doang, hampir semua yang hadir di situ menyaksikan suara Jarsi yang begitu mengerikan. Dengan rintihan isaknya seolah berkata, dia ingin dibela atas kematiannya. Sontak saja orang waktu itu kabur karena takut, karena melihat sosok wajah Jarsi yang pucat pasi dengan tatapan mata yang kosong. Coba abang bisa bayangin kalau hantunya kayak gitu, yang pucat pasi, matanya melotot hitam. Ini terutama buat yang udah pernah ngerasain dimediin, baik itu medi beneran atau medi-median, pasti kayak gitu ini ya, seremnya. Akhirnya semua jamaah yang hadir ketika itu buruan semua, berantakan dah. Akhirnya itu tahlilan batal, nggak jadi, semuanya pada kabur balik karena ketakutan semuanya. Akhirnya malam-malam yang kedua tahlilan dibatalin, yang tadinya rencana 7 malam akhirnya nggak jadi, cuma 1 malam itu doang. Karena hantu Jarsi ini terus menakut-nakuti warga di sekitar. Memang sih nggak, kalau menurut sekarang itu nilainya nggak seberapa barang yang dicuri sama Jarsi. Ya cuma dandang yang terbuat dari tembaga. Cuman memang kala itu kalau orang punya dandang dari tembaga, orang hebat ya. Orang-orang yang tertentu doang yang punya dana dari tembaga. Padahal Jarsi ketika itu mencuri bukan untuk tujuan komersil, tapi untuk menghidupi anak-anaknya. Hari berganti hari, yang awalnya itu tahlil 7 hari, akhirnya batal, cuma semalam doang. Semua warga begitu maghrib nggak ada yang berani keluar. Semuanya cuma berani di dalam rumah doang, nggak ada yang nongol atau acan. Cuman bisa naruh cermin di depan rumahnya atau depan pintu. Itu menurut kepercayaan zaman dulu, malum. Ketika itu buhun di kampung saya udah luar biasa, beda sama sekarang. Sekarang bisa belajar lewat TV, lewat HP, banyak mubalik sekarang, banyak ustadz. Kalau dulu enggak, boro-boro kayak begitu. Buat belajar agama aja susah, pengen ngaji aja susah, kudu jauh. Nah, karena kebodohan orang-orang tua kita zaman dulu itu kayak begitu, kepercayaan mereka macam-macam. Mereka beranggapan dengan naruh cermin tuh Jarsi akan ketakutan melihat wajahnya sendiri. Padahal nggak begitu, nah, setan masa takut melihat setan? Kan nggak mungkin setan takut sama setan. Siang pun berganti. Jadi rumor yang terjadi di kampung-kampung, tetangga-tetangga ramai tuh ngomongin Jarsi dengan hantu yang kayak begitu, yang nyermin, dengan suara rintihan isak tangis yang nyermin.
dan hampir semua orang itu tahu. Bahkan mungkin sampai saat ini pun katanya kadang-kadang suka nongol gitu, hantu Jarsi itu. Ya tapi kita nggak boleh begitu. Meskipun kita tahu bahwa makhluk halus itu ada, tapi kita nggak boleh terlalu takut yang kayak begitu. Akhirnya kematian Jarsi menjadi bumerang buat tetangga-tetangganya di sekitar rumahnya. Sepakatlah tetangganya dan yang lainnya untuk mengadakan pembersihan dari hantunya Jarsi. Ya menurut kepercayaan mereka masing-masing lah. Ada yang kuburannya dituangin daun nila lah, apalah. Ada yang dipasak pakai aluk. Ada yang makamnya ditutup pakai berarak, supaya maksud mereka itu supaya hantunya nggak keluar. Masa hantu takut mau berarak? Kalau nggak mungkin, namanya hantu nggak ada takutnya. Hantu mah nggak bisa ditangkap. Namun upaya warga desa ketika itu bukan malah makin sepi, malah makin menjadi-jadi hantu Jarsi. Hantu gentayangan Jarsi malah makin menjadi-jadi. Dan pokoknya beberapa bulan itu, bahkan mungkin tahunan ketika itu, orang jarang yang keluar. Kalau udah maghrib datang, orang udah nggak ada yang nongol, sepotong juga. Apalagi jalan-jalan diem depan rumah, di depan pintu gitu, nggak ada. Karena mereka terus dihantui terus oleh arwah Jarsi yang ketika itu mungkin dia minta pertolongan atas kematiannya. Seolah-olah ketika hidupnya Jarsi nggak ada yang peduli, sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Hantu Jarsi ini nggak menyerang kaum tua aja, kaum muda juga keserang juga, anak kecil. Anak kecil biasanya nggak pernah bohong. Ya anak kecil itu jujur. Cuman mungkin bahasa penyampaian anak kecil itu berbeda ketika cerita sama yang tua. Orang mau pada pergi kondangan aja sempat dijailin juga sama yang namanya hantu Jarsi itu. Ada bapak-bapak yang berangkat kondangan aja digagal sama itu hantu. Ya, hantu segitu judesnya coba. Orang mau kondangan aja digagal. Anehnya lagi, hantu Jarsi ini bisa masuk ke alam mimpi orang, masuk ke alam gaib. Coba, udah dia mah gaib, masuknya ke alam gaib, bisa kebayang. Terutama yang didatangin itu Pak RT, karena Pak RT seolah-olah orang yang pertama yang membuat dia jadi frustasi. Dimana di situ Pak RT mimpi didatangin sama sosok Jarsi dengan wajah yang serem, yang menakutkan. Dalam mimpinya itu sampai dia teriak-teriak kayak orang ngigo, sampai dibangunin bininya. Begitu bangun itu sosok Jarsi itu hantunya ada di pojokan kamarnya. Coba soak nggak? Soak, saya bilang, lihat. Seolah-olah Jarsi itu menuntut atas kematiannya kepada Pak RT. Karena itu tadi dia mencuri barang orang lain meskipun dengan tujuan yang menurut saya itu nggak buru-buru amat, buat makan. Kalau zaman sekarang, kalau masih orangnya kelaparan, itu orang malas namanya, orang gelajis. Kalau zaman sekarang masih ada yang kelaparan. Kalau dulu bisa masuk akal karena saking susahnya itu kampung, boro-boro buat makan nasi. Makan jagung aja harus beli jauh, harus jalan itu beberapa kilo baru bisa dapat jagung. Akhirnya kesepakatan dari Bu Lurah itu tentang hantunya Jarsi mau dibersihin kampung itu dari yang namanya hantu kayak gitu. Tetap aja hantu Jarsi itu masih bergentayangan, bahkan kalau kata cerita orang yang sekarang suka ada juga sosoknya nyermin. Sampai ada orang yang mau main naik sepeda itu di dekat makamnya. Memang makamnya itu dekat jalan raya, bukan jalan raya, maksudnya jalan setapak lah, tapi bisa dilalui motor. Ada ya kayak orang mandi. Nah, saking ketakutannya pengendara sepeda itu pengen nyebur, karena yang lihat yang begitu naik itu mukanya, lidahnya menjulur, matanya melotot. Coba pasti soak yang lihat ya orang hantu kayak gitu mah.
boro-boro yang ngalamin, kita juga ngebayanginnya pada merinding menurut saya nih tuh, seolah-olah kayak dia dengerin kita ini, malah takut lewat jalan raya ketimbang lewat jalan sawah. Dia berani lewat jalan sawah daripada jalan raya karena saking ketakutannya. Padahal mah hantu melewat mana juga pasti dikejar sama hantu mah, apalagi lewat jalan sawah. Mau ngumpet di mana juga kalau memang hantu mau mah pasti ketemu. Nah, saya kira itu doang yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi cerita masa kecil saya dulu. Tapi jangan lupa, setakut apapun kita, nggak boleh melebihi rasa takut itu pada Allah. Nggak boleh, karena meskipun sebodoh-bodohnya kita orang yang beriman, meskipun iman kita tipis, nggak boleh melebihi rasa takut itu, kecuali takut hanya kepada Allah. Terima kasih atas waktunya. Lain waktu, insya Allah kita akan ketemu lagi dengan kisah nyata yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.